lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Aku menghormat akan Engkau, aku menghormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, sembahku akan Engkau. Ku indah tiada darahnya, sungguh benar juga. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau indah tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Aku menghormat akan Engkau, aku menghormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, sembahku akan Engkau. Aku menghormat akan Engkau, aku menghormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, sembahku akan Engkau. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, sembahku akan Engkau. Sembahku akan Engkau. Sembahku akan Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory.
Pujilah namamu Tuhan. Glory dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Bahkan akan menikmati perjamuan asa yang kudus pada hari ini. Kuduskan, sucikan kami, biar di hari Sabat-Mu ini Tuhan, setiap kami diberkati nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kami semua, urapi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ingatkan setiap rekan-rekan kami untuk boleh bersama berkumpul tempat ini, memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memulaikan kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tahu bahwa hari ini harinya Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama di Sabat datang kepada Dia, memuji memuliakan Tuhan. Marilah, 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 mari. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah.
sembah Tuhan, dan pujilah namanya. Pujilah namanya, dan pujilah namanya. Ya saudara, ya 6 hari Tuhan sudah berikan kita untuk melakukan apa yang kita mau. Dan di hari ini, hari Sabat, hari itu kita berhenti dari segala aktivitas kita. Kita mau datang kepada Dia, karena zaman ini bukan zaman bertambah baik. Sebab itu kita terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kita mendapatkan orang-orang yang tulus dalam kitab Tuhan. Zaman ini lalu pada hari kiamat, sangkakala Allah berdengar. Kalau orang terusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil Tuhan. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala pada. Kalau zaman ini pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Kalau orang berkasanya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil kepada. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala kepada. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala kepada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Kalau orang terusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil kepada. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala kepada. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala kepada. Kalau bumi sangkakala kepada. Kalau bumi sangkakala kepada. Ya, kita mulai dengan pujian Saistupinah dari Gusti ya, karena Dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan di hari ini sampai Maranatha Dia datang pada kali yang kedua. Saestupinah dari Gusti dan selaminya kita akan terus ikut Tuhan. Saestupinah dari Gusti, saestupinah dari Gusti, saestupinah dari Gusti, Bina selaminya. Saestupinah dari Gusti, saestupinah dari Gusti, saestupinah dari Gusti, Bina selaminya. Selaminya dari Gusti, mana ayam mendengar. Gusti hari sedaya, mana ayam mendengar. Selaminya dari Gusti, mana ayam mendengar. Gusti hari sedaya, mana ayam mendengar. Saestupinah dari Gusti, saestupinah dari Gusti, saestupinah dari Gusti, Bina selaminya. Selaminya dari Gusti, mana ayam mendengar. Gusti mari sedaya, mana ayam mendengar.
Gusti, mana ayam mendengar, Gusti maringi sedaya, mana ayam mendengar. Ya saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tepat pada waktunya, ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia akan sediakan sesuai dengan kerinduan kita. Kita siapkan nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian berkata seperti sungai, seperti rusa rindu sungai. Biarlah setiap kita haus akan Dia, haus akan firman Tuhan. Setiap firman yang berkata setiap kita. Seperti Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Ya, baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ya, kita baca sama-sama Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ya, kita baca 2, 3, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, perintahlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, puji Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, inilah ya perjalanan bangsa Israel, detik-detik di mana mereka akan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, ya tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, ya disebutkan di dalam Alkitab. Ini sebenarnya adalah sama dengan gambaran perjalanan kita hari ini menuju Yerusalem baru. Itulah kerajaan surga yang berlimpah-limpah, ya yang berlimpah-limpah, ya kerajaan surga yang ya tidak ada habis-habisnya. Jadi perjalanan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan
Itu adalah gambaran perjalanan kita saat ini. Ya, nah, di mana orang Israel sebenarnya mereka ya tinggal, ya mereka melangkah, ya karena sudah dekat, ya di mana ya hamba Tuhan yang bernama Musa, sesudah Musa meninggal, sebutkan Yosua lah yang memimpin bangsa Israel untuk ya masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa kita orang Kristen itu disebutkan ada pendeta, tapi pendeta itu ya sama juga seperti gembala. Jadi kita jemaat, ya kita digembalakan. Jadi ya orang Israel itu jemaat Tuhan itu digembalakan oleh siapa? Yosua. Amin. Digembalakan oleh Yosua. Supaya apa? Supaya mereka tidak liar. Supaya mereka tidak liar, Bapak Ibu. Nah, sedangkan digembalakan pun, ya sebagian dari orang Israel mereka liar. Ya liarnya kenapa? Karena ikut ya tingkah laku bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya ikut. Nah, sewaktu mereka liar, ya Tuhan selalu berulang-ulang menyampaikan firman Tuhan. Ya tentu melalui siapa? Melalui hamba Tuhan, ya Musa. Ya sesudah Musa mati, lalu Yosua. Nah, Yosua lah yang ya berulang-ulang yang dipakai Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel, umat Tuhan, jemaat Tuhan, ayo, ya kita tinggal sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang melimpah-limpah, tanah yang kaya raya, yang Tuhan persiapkan kepada kita, yang tidak pernah habis-habisnya, ya sumber daya alamnya, wah luar biasa, ya. Nah, jadi itu gambaran kerajaan surga sebenarnya. Puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, ya Yosua dipakai Tuhan menggembalakan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, ya menasehati. Maka kita lihat di dalam Yosua pasal 7, di mana ya salah satu ya jemaat Tuhan yang melakukan dosa, Yosua marah sejadi-jadinya. Kenapa? Karena ya dosa satu orang ini, ya pekerjaan Tuhan terhalang, pekerjaan Tuhan terhambat. Mereka bukannya ya menang, mereka bukannya bisa mengalahkan musuh, malah justru lari. Mereka binasa 3.000 orang karena dosa satu orang. Karena satu orang ini ya melakukan yang ya tidak baik, ya melanggar firman Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan. Nah, menjadi penghalang. Gara-gara satu orang, 3.000 orang mati. Nah, puji Tuhan. Ya, sehingga Yosua marah dan dia datang ya bersujud di hadapan Tuhan. Ya, mengoreksi, Tuhan, bukankah Engkau yang sudah memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, bukankah kami dalam perjalanan kami bisa mengalahkan bangsa ini, kami bisa mengalahkan bangsa ini. Tetapi bangsa yang kecil ini, bangsa Ai, ternyata kami kalah, Engkau tidak menyertai kami. Nah, padahal Tuhan yang menyuruh kami. Jadi Yosua ini dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berdoa kepada Yosua bahwa ya umatku, ya umat yang kau pimpin itu, mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka sudah melanggar kekudusanku disebutkan. Maka bangkitlah, kuatkanlah hatimu. Ya, periksalah mereka, tanyailah mereka satu-satu. Ya, sampaikanlah firman Tuhan kepada mereka. Ya, mereka harus mengaku, mereka harus ditumpas. Sebab dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang menghambat perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya, ya, jemaat Tuhan, orang Israel satu persatu diadili, satu persatu ditanyai, ya satu persatu dihakimi. Akhirnya ketemulah seorang ya yang mencuri pakaian, yang mencuri barang-barang yang indah. Akhirnya sesudah ketemu, lalu diadili, lalu dilempari dengan batu, mati. Nah, puji Tuhan. Jadi betapa seriusnya ya di mana orang